Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Nggak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar IPS tentang materi sumber daya alam. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam. Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Iya? Sumber daya alam adalah kekayaan bumi. Ya, betul. Sumber daya alam adalah kekayaan dari bumi. Nah, hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Daya alam ini dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus, contohnya air, tanah, udara. Tidak tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk ambil daging, telur, susu maupun tenaganya. Nah, berikut nih ada cerita menarik dan inspiratif, yaitu yang berjudul Peternak Muda dari Malang. Nah, ini Ibu kasih satu-satu ya. Kita baca sama-sama. Nah, di sini judulnya Peternak Muda dari Malang. Nah, mari kita baca tentang peternak muda dari Malang. Nah, menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak 2006. Nah, dengan modal yang seadanya, berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Nah, ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk memulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Nah, setahun kemudian Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Nah, usaha Triyono sekian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi. Berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Nah, manfaatnya tersebut tergantung jenis ternaknya. Berikut merupakan hewan-hewan ternak. Di sini ada ayam, sapi,
bebek, dan kambing. Selain berternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang agraris, Indonesia memiliki lingkungan yang alam yang mendukung tumbuhnya jenis tanaman pertanian. Nah, kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Berikut merupakan hasil produk pertanian yang dihasilkan. Sini ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan tumbuhan, juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Nah, Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan produk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Nah, tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Pelajaran hari ini kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum.